Hai guys, kembali lagi dengan saya. Kali ini kita akan membahas mengenai sistem osmoregulasi dan ekskresi pada ikan. Baiklah, sebelum saya menjelaskan materi tersebut, ada lebih baiknya jika saya memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Ira Handayani Saragi dengan NIM 2020030019, Prodi Budidaya Perairan, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, dengan dosen pengajar Pak Hengki Irawan, SPI MP MSc, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Apa itu osmoregulasi ikan? Osmoregulasi ikan adalah sistem pengaturan keseimbangan tekanan osmotik cairan tubuh ataupun air dan darah dengan tekanan osmotik habitat ataupun perairan. Pengaturan tekanan osmotik cairan tubuh yang layaknya bagi kehidupan ikan, sehingga proses fisiologis tubuhnya berfungsi normal. Osmosa yaitu upaya hewan air untuk mengontrol keseimbangan air dan ion antara tubuh dan lingkungannya. Tekanan osmotik adalah tekanan yang diberikan pada larutan yang dapat menghentikan perpindahan molekul-molekul peralut ke dalam larutan melalui membran semi permeabel ataupun disebut dengan proses osmosis. Osmoregulasi penting dilakukan terutama oleh organisme air. Karena apa? Yang pertama, harus ada keseimbangan antara substansi tubuh dan lingkungan. Yang kedua, membran sel yang permeabel merupakan tempat lewatnya beberapa substansi yang bergerak cepat. Yang ketiga, adanya perbedaan tekanan osmose antara cairan tubuh dan lingkungan. Tidak ada organisme yang hidup di air tawar tidak melakukan osmoregulasi. Sedangkan pada ikan air laut, beberapa diantaranya hanya melakukan sedikit upaya untuk mengontrol tekanan osmose dalam tubuhnya. Semakin jauh perbedaan tekanan osmose antara tubuh dan lingkungan, semakin banyak energi metabolisme yang dibutuhkan untuk melakukan osmoregulasi. Sebagian upaya adaptasi, namun tetap ada batasan toleransi. Osmoregulasi dilakukan dengan beberapa cara melalui ginjal, kulit, membran mulut, insang. Usus organ-organ ini melakukan fungsi adaptasi di bawah kontrol hormon osmoregulasi, terutama hormon-hormon yang diekskresi oleh pituitari, ginjal, dan urofisis. Osmoregulasi pada ikan air tawar cenderung untuk menyerap air dari lingkungannya dengan cara osmosis. Insang ikan air tawar secara aktif memasukkan garam dari lingkungan ke dalam tubuh. Ginjal akan memompa keluar kelebihan air sebagai air seni. Ginjal mempunyai glomerulu dalam jumlah banyak dengan diameter besar. Ini dimaksudkan untuk lebih dapat menahan garam-garam tubuh agar tidak keluar dan sekaligus memompa air seni sebanyak-banyaknya. Ketika cairan dari badan Malpighi memasuki tubulu ginjal, glukosa akan diserap kembali pada tubulus promixalis dan garam-garam diserap kembali pada tubulus distal. Dinding tubulu ginjal bersifat impermeable atau kedap air, tidak dapat ditembus terhadap air. Osmoregulasi pada ikan air laut. Urin yang dihasilkan mengandung konsentrasi air yang tinggi. Ikan air laut memiliki konsentrasi garam yang tinggi di dalam darahnya. Ikan air laut cenderung untuk kehilangan air di dalam sel-sel tubuhnya karena proses osmosis. Untuk itu, insang ikan air laut aktif mengeluarkan garam dari tubuhnya. Untuk mengatasi kehilangan air, ikan minum air laut sebanyak-banyaknya. Dengan demikian, berarti pula kandungan garam akan meningkatkan dalam cairan tubuh. Padahal dehidrasi dicegah dengan proses ini dan kelebihan garam harus akan dihilangkan. Karena ikan air laut dipaksa oleh kondisi osmotik untuk mempertahankan air, volume air seni lebih sedikit dibandingkan dengan ikan air tawar. Tubulu ginjal mampu berfungsi sebagai penahan air. Jumlah glomerulu ikan air laut cenderung lebih sedikit dan bentuknya lebih kecil daripada ikan air tawar. Ginjal. Karakteristik ginjal pada ikan air tawar adalah ginjalnya yang berkembang dengan baik. Ginjal ikan air tawar berukuran besar karena banyak air yang melewatinya. Ginjal terletak di atas rongga perut, di luar peritoneum, di bawah tulang punggung, dan
aorta dorsalis sebanyak 1 pasang berwarna merah memanjang. Fungsi ginjal yaitu yang pertama, menyaring sisa-sisa proses metabolisme untuk dibuang. Zat-zat yang diperlukan tubuh diedarkan lagi melalui darah. Yang kedua, mengatur kekentalan urin yang dibuang untuk menjaga keseimbangan tekanan osmotik cairan tubuh. Tekanan osmotik cairan tubuh berbeda antara ikan-ikan bertulang besar ataupun yang disebut dengan teleoste yang hidup di laut dengan yang hidup di perairan tawar. Demikian juga dengan ikan-ikan bertulang rawan ataupun yang disebut dengan elasmobranchi. Sehingga struktur dan jumlah ginjal juga berbeda. Demikian juga osmoregulasi sangat penting pada hewani air karena tubuh ikan bersifat variabel terhadap lingkungan maupun lautan garam. Sifat fisik lingkungan yang berbeda menyebabkan adanya perbedaan proses osmoregulasi antara ikan air tawar dengan ikan air laut. Urea merupakan proses metabolisme nitrogen yang dikeluarkan dari tubuh ikan berupa urin, tetapi jumlahnya sedikit. Pada ikan air tawar menyerap urea dan TMAO, berfungsi untuk mempertahankan tekanan osmotik dalam tubuh. 3 pola regulasi ikan. Yang pertama, regulasi hipertonik ataupun hiperosmotik adalah pengaturan secara aktif konsentrasi cairan tubuh yang lebih tinggi dari konsentrasi media, misalnya pada potodrom, yaitu pada ikan air tawar. Potodrom mempertahankan konsentrasi cairan tubuhnya dengan mengurangi minum dan memperbanyak urin. Yang kedua, regulasi hipotonik ataupun hiposmotik adalah pengaturan secara aktif konsentrasi cairan tubuh yang lebih rendah dari konsentrasi media, misalnya pada osedrom atau ikan air laut. Osedrom memperbanyak minum dan mengurangi volume urin. Diadrom melakukan aktivitas osmoregulasi seperti petadrom bila berada di air tawar dan seperti esedrom bila berada di air laut. Yang ketiga, regulasi isotonik ataupun isososmotik, yaitu bila konsentrasi cairan tubuh sama dengan konsentrasi media, misalnya pada ikan-ikan daerah estuarin ataupun dengan ikan euryhaline, yaitu ikan euryhaline konsentrasi cairan tubuhnya hampir sama dengan lingkungannya sehingga hanya sedikit melakukan osmoregulasi. Ikan elasmobranchi melakukan osmoregulasi dengan cara menahan urea sampai konsentrasi dalam darahnya meningkat kira-kira 5% untuk meningkatkan total tekanan osmose darah ke tingkat lebih tinggi dibandingkan air laut. Apa itu ekskresi? Ekskresi adalah sistem pembuahan proses metabolisme tubuh yang berupa gas, cairan, dan padatan melalui kulit, ginjal, dan saluran pencernaan. Sistem ekskresi ikan seperti juga pada vertebrata lain yang mempunyai banyak fungsi antara lain untuk regulasi kadar air tubuh, menjaga keseimbangan garam, dan mengeliminasi sisa nitrogen hasil dari metabolisme protein. Alat pengeluaran ikan terdiri dari insang yang mengeluarkan CO2 dan H2O. Kulit, kelenjar kulit mengeluarkan lendir sehingga tubuhnya licin untuk memudahkan gerak di dalam air. Sepasang ginjal ataupun sebagian besar yang mengeluarkan urin. Berkembang 2 tipe ginjal pada ikan yaitu pronefros dan mesonefros. Ginjal pronefros adalah yang paling primitif, meskipun terdapat pada perkembangan embrional sebagian besar ikan, tetapi saat dewasa tidak fungsional. Fungsinya akan digantikan oleh mesonefros, perkecualian pada ikan hagfish dan lamprey. Mesonefros, ginjal ikan bertipe mesonefros berfungsi seperti opisthonefros pada embrio amniota. Keduanya mirip, perbedaan prinsipnya adalah kaitannya dengan sistem peredaran darah, tingkat kompleksitas, dan pada efisiennya. Jumlah glomerulus ikan air tawar lebih banyak dan diameternya lebih besar dibandingkan dengan ikan laut. Ikan beradaptasi terhadap lingkungannya dengan cara khusus. Terdapat perbedaan adaptasi antara ikan air laut dan ikan air tawar dalam proses ekskresi. Keduanya memiliki cara yang dalam
Air garam cenderung menyebabkan tubuh terdehidrasi, sedangkan pada kadar garam rendah dapat menyebabkan naiknya konsentrasi garam tubuh. Ginjal ikan harus berperan besar untuk menjaga keseimbangan garam tubuh. Beberapa ikan laut memiliki kelenjar ekskresi garam pada insang, yang berperan dalam mengeliminasi kelebihan garam. Ginjal yang berfungsi untuk menyaring sesuatu yang terlarut dalam air darah, dan hasilnya akan dikeluarkan lewat corpus renalis. Tubulus yang bergulung berperan penting dalam menjaga keseimbangan air. Hasil yang hilang pada bagian tubulus nefron, termasuk air dan yang lain, diaposi lagi ke dalam aliran darah. Corpus renalis lebih besar pada ikan air tawar daripada ikan air laut, sehingga cairan tubuh tidak banyak keluar karena penting untuk menjaga overdilusi ataupun yang disebut dengan cairan tubuh tidak terlalu encer. Elasmobronchi tidak seperti kebanyakan ikan air laut, memiliki korpus renalis yang besar dan mengeluarkan air relatif banyak seperti pada ikan air tawar. Bangunan seperti kantung kemih pada beberapa jenis ikan hanya untuk penampung urin sementara dan umumnya hanya berupa perluasan dari bagian aktil ductus electori. Selanjutnya adalah gambar struktur organ dalam ikan. Yang pertama hati, yang kedua perut, yang ketiga usus, yang keempat jantung, yang kelima berenang kantung kemih, yang keenam ginjal, yang ketujuh buah pelir, yang kedelapan saluran kencing, yang kesembilan ductus efferent, yang kesepuluh kantung kemih, yang kesebelas insang. Baik guys, sekian dari materi yang saya paparkan mengenai sistem osmoregulasi dan ekskresi. Apabila ada salah pengucapan kata ataupun pemaparan materi, saya minta maaf. Saya ucapkan terima kasih.